Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan tak lupa pula kita haturkan selawat serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan diskusi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Dimohon kepada teman-teman untuk memperhatikan betul pemaparan yang akan kami sampaikan. Bismillah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dana kas. Kas atau cash adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termaksud dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Uang tunai atau kas merupakan saldo sisa dari arus kas masuk dikurang arus kas keluar yang berasal dari periode-periode lalu. Dana yang masuk ke dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber intern maupun sumber ekstern. Sedangkan dana yang keluar dari perusahaan merupakan penggunaan dana yang digunakan untuk operasi atau kegiatan perusahaan. Ya, mungkin pemaparan dari saya sekian dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi. Langsung saja mungkin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah persediaan kas adalah sebagai berikut. 1. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperlakukan. Jumlah kas yang paling ideal sampai saat ini belum ada, tetapi telah terdapat beberapa pedoman untuk menentukan jumlah kas perusahaan. Nah, yang kedua, perimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Seperti halnya persediaan kas juga memiliki persediaan bersih atau persediaan minimal yang disebut sebagai safety cash balance. Nah, yang ketiga, adanya penjualan yang baik. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan salesnya atau penjualan. Perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas rata-rata mengembangkan tingkat perputaran kas. Makin tinggi turnovernya makin baik karena berarti makin efisien penggunaan kasnya. Kemudian yang ketiga, sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Sedangkan bagi para kreditor atau bank dengan laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan pinjamannya. Baik, materi selanjutnya ialah sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Sumber penerimaan kas ialah 1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas, piutang, penagih piutang akan menyebabkan turunnya jumlah piutang sehingga akan meningkatkan jumlah kas. 2. Persediaan adanya penjualan persediaan akan menyebabkan turunnya jumlah persediaan. Hasil penjualan persediaan tersebut akan meningkatkan jumlah kas. 3. Aktiva lancar lainnya. Penurunan aktiva lancar lainnya dapat terjadi karena beberapa hal tergantung bentuk pos-pos yang dimasukkan ke dalam golongan aktiva lancar lainnya tersebut. Faktor yang menyebabkan berkurangnya kas atau pengeluaran kas. 1. Bertambahnya aktiva lancar selain kas. 2. Bertambahnya aktiva tetap
3. Berkurangnya segala jenis hutang. 4. Berkurangnya modal sendiri. 5. Adanya kerugian perusahaan. Dan 6. Pembagian dividen. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.